yang jadi pemicu peristiwa penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung. Sebelumnya, Kapendam 2 Sriwijaya mengatakan, saksi menyebut dugaan setoran judi sabung ayam mengalir ke Polsek dan Koramil. Istana mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait laporan teror kepala babi untuk jurnalis Tempo. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons kasus pengiriman kepala babi ke wartawan Tempo. Hasan Nasbi berkelakar agar kepala babi itu dimasak saja. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bilang, preman dan ormas jangan berlagak seperti jagoan meminta THR. Ia juga meminta warganya melaporkan aksi premanisme ke polisi. Ini disampaikan Deddy usai polisi menangkap preman yang memaksa meminta THR di Bekasi. Salam jumpa saudara, 3 laporan utama tadi merangkai jumpa kita dalam Kompas Petang hari ini 22 Ramadan 1446 Hijriah. Saya Tifal Solesa akan bersama Anda nanti di paruh kedua program ini. Namun untuk paruh pertama Anda akan bersama Cindy Permadi. Cindy. Ya Tifal, terima kasih. Kita awali Kompas Petang hari ini saudara. Kapolda Lampung meminta bukti jika benar ada dugaan setoran judi sabung ayam yang jadi pemicu peristiwa penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung. Kapolda Lampung, Irjen Helmi Santika meminta isu ini jangan sampai mengaburkan penyelidikan kasus penembakan yang sedang berjalan. Tim Divisi Propam Polri dan Propam Polda Lampung sedang mendalami dugaan setoran judi sabung ayam. Namun Kapolda juga meminta diberikan ruang leluasa untuk mencari dan mengumpulkan bukti kasus penembakan 3 polisi. Jangan khawatir, kalau memang itu ada, laporkan. Tapi kalau tidak ada, jangan juga ini menjadi sebuah narasi-narasi yang dapat membiaskan proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh tim investigasi bersama ini. Tolong berikan ruang kepada tim joint investigation ini untuk bisa bekerja secara leluasa, mencari dan mengumpulkan alat. Memang ada, datanya ada, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti. 2 anggota TNI yang diduga terlibat penembakan 3 polisi di kasus perjudian sabung ayam masih berstatus sebagai saksi. Kemarin keduanya diperiksa di Makodem POM Lampung secara tertutup. Sejak peristiwa terjadi Senin lalu, setidaknya sudah 14 saksi yang diperiksa. 13 dari polisi dan 1 orang warga sipil. Namun belum ada penetapan tersangka penembakan. Hanya baru 1 tersangka, itu pun dalam kasus judi sabung ayam. Sudah 5 hari penyelidikan kasus penembakan 3 polisi dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka penembakan. Alex, seorang warga yang mengangkat ketiga jenazah polisi setelah diminta bantuan seorang dokter, bercerita bagaimana posisi ketiga korban tewas di lokasi kejadian. Saat tiba di tempat, 3 polisi sudah dalam kondisi tewas di jalan. Dan Alex tidak melihat ada orang lain di lokasi. Itu kata Pak Dokter, tolong itu ini dibuka kantong jenazahnya, langsung angkat aja katanya. Habis itu langsung dibawa ke pinggir jalan sama komandan Kapolseknya. Oh, di 2 jasad itu di jalan Pak ya? Iya. Satunya di daerah agak dalam ya Pak? Iya. Itu 3 jasad itu dalam kondisi sudah meninggal dunia lokasi. Sudah meninggal. Pak. Saat di lokasi selain 3 jasad itu apa lagi yang kita lihat Pak di lokasi Pak? Nah, yang saya lihat cuma itu aja Pak. Nggak lihat. Oh, orang lagi nggak ada lain Nggak selain ada. itu? Cuman mobil-mobil yang parkir dan juga motor ya Pak? Ayam juga masih banyak ya Pak? Ayam itu masih banyak ayam.
Terkait penanganan kasus penembakan 3 polisi di Lampung, Guru Besar Fakultas Hukum Unsud Purwokerto Hipnu Nugroho berpendapat 2 anggota TNI yang menyerahkan diri harusnya segera ditetapkan sebagai tersangka karena menurut Hipnu semua unsurnya sudah terpenuhi. Kalau kita bicara subjek pelakunya sudah ada, aktus perbuatannya ada penembakan terhadap seseorang yang 3 meninggal, harusnya sudah wajib sebagai tersangka 2 oknum tadi. Dan ini suatu yang menarik, ada suatu perjudian, ada suatu penembakan. Itu 2 dimensi tindak pidana yang berbeda. Pelakunya pun juga demikian, Mbak. Pelakunya ada yang militer, ada yang sipil. Sipil yang terkait dengan judi, dimungkinkan juga. Judinya itu juga mungkin ada oknum. Tapi kalau penembakannya sudah pasti oknum militer. Nah, Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Eko Syahputra Siregar menyebutkan saat ini 2 saksi masih menjalani pemeriksaan. Sejauh ini masih perlu sejumlah bukti untuk bisa menetapkan sebagai tersangka. Di tengah penanganan kasus, Kapendam bilang 2 anggota TNI yang masih berstatus sebagai saksi menyebut ada dugaan setoran judi sabung ayam yang jadi pemicu peristiwa penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung. Nah, dari keterangan saksi apakah betul ada setoran itu? Nilainya itu apakah betul seperti itu, Kapten? Baik rekan-rekan media, langsung saja ya saya persingkat aja nih. Kita sudah mempunyai anggota yang menyerahkan diri tangkap. Keterangan sementara dari saksi menyatakan memang ada ikatan komitmen itu, setoran gitu. Seperti mungkin saya sampaikan sebelumnya, ini sabung ayam ada duit, ya dibagi siapa? Ya keterangan saksi itu gitu. Yang jelas mitranya Polsek, mitra yang lain kita selidiki. Koramil hubungan dengan Polsek, ada uang di wilayah mereka bagi, ya itu keterangan ya, saya tekankan itu keterangan dari saksi. Saksinya siapa? Itu 2 orang itu yang diduga oknum anggota kita itu loh. Kini publik dan keluarga menanti tersangka kasus oleh tim gabungan untuk mengungkap penembakan 3 anggota polisi yang menggerebek judi sabung ayam Senin lalu. Tim Liputan, Kompas TV. 5 hari berlalu, tapi mengapa belum ada penetapan tersangka penembak 3 polisi? Kita tanyakan ke Komisioner Kompolnas Hoirul Anam yang beberapa hari kemarin berada di Lampung mengawasi jalannya penyelidikan kasus penembakan polisi. Pak Anam, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Anam, pelaku sudah, 2 anggota TNI sudah menyerahkan diri, sudah mengaku. Senpi sudah ditemukan, saksi sudah diperiksa. Tapi apa yang jadi kendala sampai belum ada tersangka penembakan sampai hari ini? Yang pertama, kasus ini sebenarnya sederhana kok, ya. Saksinya ada, buktinya ada, alat yang dipakai untuk membunuh juga ada, ya. Rekam jejak digital juga ada. Saya nggak tahu apa yang menjadi kendala, ya. Yang saya tahu malah ini dialihkan isu penembakan, jadi dialihkan isu soal peredaran duit. Nah itu yang menurut saya itu hambatan. Ayolah kita fokus pada penembakan ini. Nah, kalau ada soal duit dan lain sebagainya, seperti komitmen dari Pak Kapolda yang kemarin juga bertemu dengan kami, akan ditindak tegas kok, gitu loh. Dan kalau ada orang yang punya informasi itu enggan datang ke polisi, datang ke Kompolnas akan kami bantu. Akan kami pastikan polisi juga bekerja secara profesional untuk itu. Tapi jadi Pak jangan Anam, dialihkan lah. Jadi nah, tapi kalau soal tadi ada dugaan juga soal aliran dana dan lain-lain, tapi itu apakah bisa diselidiki bersamaan sebenarnya atau ya memang harus penembakannya dulu? Enggak, ini upaya misleading saya kira ya dari pelaku penembak ini untuk mengulur-ngulur waktu gitu. Yang kami tahu, yang sekarang sedang kami dalami, di saat ini tim saya sedang bekerja untuk dalami itu. Ya, jadi upaya untuk korban ini Kapolsek ini untuk mengingatkan Peltu Lubis ya untuk menghentikan upaya sabung ayam ini sudah lama, bolak-balik diingetin sudah lama. Nah ketika diingetin gitu ya mereka berusaha untuk nyogok dan tegas katanya ditolak. Awalnya kami nggak percaya masa ditolak, tapi ketika dicek misalnya rumahnya sangat sederhana begitu, berbeda jauh dengan rumah-rumah yang ada di beberapa titik di lokasi situ yang ternyata masih berhubungan dengan 2 oknum ini gitu. Nah
itu yang membuat kami miris gitu. Janganlah digiring-giring. Ini ada 3 orang petugas negara meninggal, ya. Nah, tapi Kita dari terbuka. beberapa hari di Lampung ini temuan dari Kompolnas artinya apa aja Pak Anam? Artinya kasus ini mudah, ya kan? Banyak saksi yang melihat bahwa 2 orang itu ada di tempat. Bahkan sebelumnya sudah berkoar-koar mengundang semua orang untuk datang di acara seperti itu. Dan peristiwa perjudian dan sabung ayam ini tidak hanya tanggal 17, sebelum-sebelumnya juga ada. Dan upaya dari Polsek untuk meminta supaya itu tidak diselenggarakan, dibubarkan jauh-jauh hari. Jadi jangan di-framing juga. Ini yang paling penting di-framing karena ini mau lebaran macam-macam peningkatan setoran nggak ada. Wong ini sudah 3 bulan yang lalu juga diminta, 4 bulan yang lalu juga minta supaya bubar. Tidak menyelenggarakan lagi. Nah tekanan dari masyarakat juga gede. Makanya ketika ini diumumkan terbuka, ya kan masyarakat juga minta supaya polisi menindak tegas. Yang turun bukan Polsek, tapi yang turun Polres bersama-sama Polsek. Nah Pak Anam, membubarkan itu. kalau Anda tadi Gitu. meyakini sebenarnya ini adalah upaya misleading, tapi kan dilakukan investigasi gabungan juga, joint investigation. Apakah artinya ini akan bisa efektif juga untuk membuka kasusnya? Enggak, yang sederhana ini joint investigation atau informasi sepihak, gitu loh. Masalahnya begini, kalau itu dari pengakuan 2 pelaku itu, apakah disampaikan kepada tim joint ini, ada polisi, ada TNI, ataukah cuma sendirian kepada teman-teman POM? Nah, itu kan enggak fair. Kalau kayak begitu kan namanya bukan joint team. Kalau joint team ya bersama-sama. Satu. Yang kedua ya diukur, diuji. Kalau misalnya ngaku ngasih ini dan sebagainya, mana buktinya? Mana ada transaksi enggak? Ada macam-macam enggak? Nah, kalau enggak, misalnya begini juga. Mereka berupaya untuk nyuap misalnya ya, menyuap polsek yang enggak mau. Ya itu penyuapan. Jadi bisa tidak hanya kena penembakan, tapi juga bisa kena penyuapan. Nah fakta yang ditemukan oleh Kompolnas apa saja beberapa hari kemarin? Yang jelas ya, banyak orang yang bisa melihat secara langsung siapa pelakunya dan membawa senjatanya apa, karakternya apa. Karena ternyata ya momen itu bukan gelap, bukan petang, tapi masih terang benderang walaupun jam 5 sore. Karena kami punya videonya. Terang benderang, jadi kita melihat 10 jarak 10 meter juga iya. Nah itu. Yang kedua, penembak ini memang mentarget Pak Polsek, mentarget petugas-petugas kepolisian yang lain. Karena memang dia berbeda, mereka petugas ini berbeda dengan peserta perjudian dan sabung ayam. Makanya mereka ditembak dengan jarak yang cukup dekat. Karena mereka ini sedang menghalau, petugas-petugas ini sedang menghalau orang yang keluar. Menghalau petugas-petugas menghalau mereka yang berjudi ini mau kabur dan sebagainya. Nah, ketika mereka jaraknya jauh ditembak. Lah yang paling penting begini. Kami juga temukan dan meyakini bahwa senjatanya adalah senjata pabrikan bukan rakitan. Yang selama ini beredar kan kesannya kan senjata rakitan, enggak. Senjatanya adalah senjata pabrikan. FOM ini, kenapa kami meyakini ini? Sederhana, ada proyektil peluru yang ada dalam tubuhnya Pak Kapolsek itu memiliki sidik jari balistik, sehingga dalam dunia balistik nggak ada perdebatan, ya itu adalah keluar dari senjata pabrikan, nggak mungkin senjata rakitan. Jadi ayo kita fokus pada penegakan ini, dan tantangannya nih joint team ini, masa sudah hampir 1 minggu belum ada tersangka, faktanya jelas, gitu loh, unsurnya jelas, peristiwanya jelas, saksinya jelas, apa masalahnya? Ayo kita kembali fokus lagi ke soal ini. Jangan sampai kredibilitas penegakan hukum ini ya hanya untuk menetapkan tersangka aja disanksikan sama banyak orang. Dan ayolah kita bekerja secara ilmiah. Dan jadi transparansi itu juga yang jadi catatan. Pak Anam, terima kasih banyak sudah berbagi di Kompas Petang. Komisioner Kompolnas, terima kasih, sehat selalu. Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan, preman dan ormas jangan berlaga seperti jagoan meminta THR. Ia juga meminta warganya melaporkan aksi premanisme ke polisi. Polisi menangkap anggota ormas yang meminta THR ke sebuah perusahaan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Informasinya usai jeda.